Kalau ingin rezeki dari Tuhan dari sekarang, maka janganlah mendapatkan rezeki bergantung pada apapun di hatimu. Dari semua, ya. Nah dikatakan adalah fal qalbu la yanamu wa la yamutu bal masgulun bin naumi. Ya tetap sibuk. Dan lalu itu tidak pernah tidur dan tidak akan mati. Tapi ia selalu punya kegiatan. Maka yang tadi kata Abah, kalau nggak dilatih dari sekarang rugi kita. Walaupun kamu begitu, nggak sadar nafas memaksiat. Sejam lu manakib, sejam maksiat. Sejam lu dikir jahar, lu nggak ngerti nafas maksiat lu. Abah kasih tahu, ya. Karena kau selama kan Nabi Muhammad aja ditegur, ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Bagaimana kamu akan ingat Allah? Hanya tahu Allah, hanya Allah. Makanya kata Abah, jalan menuju Allah. Sedang kamu itu mau jadi titik ba atau mau jadi nun. Mau jadi kanan di luar perahu atau di dalam perahu, aman. Kadang-kadang manusia sekarang ini kisah dongeng-dongeng aja. Padahal semua isyarah itu adalah tentang banyak hal dari Allah pada kita. Itulah kenapa ba titiknya di bawah. Kenapa nun titiknya di atas. Kenapa nun itu nur, cahaya. Orang yang sudah digendong, berarti dia sudah katakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji. Itu udah digendong itu. Hei, karena kamu sudah naik di perahuku. Nah gitu. Man daholahu kana amina. Itu. Kalau kamu sudah masuk di dalam kotaku, dalam Ka'bahku, rumahku, aminah, amanlah kamu. Aman dari rizki yang tidak ada. Aman dari api neraka aku. Aman dari gonjang-ganjing dunia. Man daholahu kana amina. Coba kamu pergi ke Makkah sana. Apa kamu bisa masuk ke Ka'bah? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul rabbi, bihaqqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam sahabat PWILS dimanapun berada. Selamat malam sahabat semua, ya, sahabat di Kalimantan, ya, Irian, Sumatera, ya, Pulau Jawa, dan sahabat-sahabat juga yang ada di Sabah, di Malaysia, ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan segala persoalan-persoalan yang ada di dunia ini adalah tidak sedikit pun melemahkan iman kita, ya. Sekarang tahun 2025 adalah merupakan pintu gerbang ujian kepada manusia, sahabat. Bahkan banyak hal ujian yang akan terjadi kepada dunia ini. Semoga kita tidak akan menggoyahkan keimanan kita kepada Allah. Tidak akan menggoyahkan sedikit pun ketakutan hanya kepada Allah. Janganlah takut dengan apapun. Itulah patokan seseorang, disebut ulama, adalah mereka yang hanya takut pada Allah. Bukan takut pada apapun, kepada perang, ya, kepada kekuatan makhluk. Makhluk tidak punya daya kekuatan. Maka siapa yang takut hanya kepada Allah, maka seluruh makhluk di dunia ini akan takut
kepada dirimu. Tapi siapa yang takut adalah kepada makhluk, maka seluruh makhluk akan datang kepadamu lebih berani dia. Nah inilah persoalan manusia, sahabat. Kamu memandangnya adalah, yang kau pandang adalah perilaku makhluknya ataukah, atau perilaku wayangnya atau perilaku dalangnya. Apakah dalam setiap perbuatan makhluk ini yang kau pandang adalah perbuatan wayang ataukah perbuatan dalang? Orang yang mampu melihat perbuatan dalang, maka tak satu pun dia di hatinya menggetarkan dia, karena sesungguhnya tiada satupun makhluk bergerak kecuali atas izin Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Terkadang baru saja dengan perang seperti ini manusia kayaknya udah ketakutan. Inilah sesungguhnya adalah yang harus kalian pahami. Ya, tidak ada semuanya wayang. Di Palestina wayang, Israel wayang, Iran wayang, Amerika wayang. Kau pandang adalah hanya sebatas, adalah salah memandang, berarti keimananmu akan tergerus. Itulah sesungguhnya ujian Tuhan. Dan Abah bisa menyaksikan dari Abah perjalanan ke Bandung, Abah bisa melihat orang itu fokusnya ke makhluk terus. Yang ditonton adalah perilaku makhluk, tapi sedikit pun tidak mampu menyaksikan dalang. Inilah, nah ini ya ciri sebetulnya orang-orang yang selalu akan terjebak dengan makhluk, dengan pada saat makhluk itu bergeliat ya dari semua, maka yang dilihat tetap aja makhluk tadi semua, maka yang ditakutnya makhluk tadi semua. Nah orang yang demikian maka akhirnya tadi semua dia takut tidak punya uang, padahal uang itu makhluk ya. Dia tidak takut tidak bisa hidup, padahal segala apa yang di dunia ini hanya makhluk tadi. Coba belajar, kata Abah, menyaksikan segala fiil, sandarkan adalah hanya kepada Allah tadi semua. Maka makhluk ini dia akan kembali normal semuanya. Tapi kalau kau pandang makhluk hanya makhluk, maka inilah yang baginda Nabi bersabda, man nazar kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Pada saat engkau melihat al makhluk, ya apalagi kau takuti adalah apa yang bisa dilakukan oleh makhluk tadi semua. Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk tanpa dilakukan oleh dalang tadi semua. Maka silakan tadi semua. Makanya kebanyakan orang ini ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi kelakuannya mutajilah. Apa itu mutajilah? Orang yang punya anggapan bahwa makhluk itu punya kekuatan. Nah itu. Gak mau disebut mutajilah tapi perilaku mutajilah tadi semua. Seolah-olah gerak makhluk ini makhluk semuanya. Nggak ada. Tadi semua. Nah ini. Maka pada malam hari ini sahabat Abah ingin membahas. Maka bagi Abah mah dari dulu corona, orang corona duit banyak. Nggak peduli karena corona itu makhluk. Apa yang takutkan dengan corona? Tadi semua. Ini apa bisa nyaksikan di sini aja. Agus fokus kena perang tadi semua. Kayaknya makhluk itu makhluk aja gitu kan tadi semua. Ini udah kelihatan orang yang selalu ke makhluk itu makhluk. Kenapa gitu kan tadi semua? Kita nggak. Oh tidak ada kisah yang dibuat oleh makhluk kecuali apa yang dibuat oleh kisah oleh dalang sebenarnya. Tadi semua. Maka inilah sesungguhnya kita bisa melihat manusia itu di mana posisinya. Maka akhirnya ya makhluklah yang akan terus adalah menjajah diri kita selama kita menganggap bahwa perbuatan makhluk adalah hanya perbuatan makhluk tadi semua ya. Itulah terkadang maka kita ini adalah kalau memang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kita harus mengerti antara kerja wayang dan kerja dalang tadi semua. Kalau seandainya Jabariyah hanya lihat dalang semuanya. Dalang itu juga kalau nggak ada wayang juga nggak nyata. Dari mana nyatanya dalang tanpa wayang tadi semua? Disitulah al-abid wal ma'bud tadi semua. Antara yang menggerakkan dan yang digerakkan tadi semua. Tetapi pada kasus kita manusia adalah antara yang menggerakkan dan yang digerakkan itu satu. Nah ini sebetulnya segala apa yang terjadi pada kehidupan ini adalah akan menjadikan ujian kepada kita semua. Pada malam hari ini Abah ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan kesempurnaan dalam sholat, kesempurnaan dalam ibadah. Ya, nah, sebetulnya kalau seandainya sholatnya sudah benar tadi semua, ya bahwa ada sholat syariat, ada sholat thariqat, ya sholat hakikat, ada sholat ma'rifat tadi semua ya.
Maka itulah kenapa ada sholat maktubah, ada sholatul wusta, ada sholatul daim, tadi semua. Nah, maka kita akan, seharusnya kita ini adalah ada diri dohir dan diri batin, sahabat. Maka itulah Allah selalu mengajarkan kepada kita untuk hasanah fid dunya, berarti ada bahagia dohir. Apa itu bahagia dohir? Ada darajat. Apa itu darajat? Itulah surga. Jadi surga itu untuk jasad. Maka itulah kenapa Tuhan Sabul Qadir membagi, ada bahwa manusia dibagi 4 lapis, ada alam mulki, jasadnya. Maka di situ ada ruh jismani. Maka surganya ya untuk jasadnya, itulah yang disebut dengan jannatul ma'wah. Jadi jannah itu, sorga itu adalah untuk jasad. Adapun adalah kebahagiaan hati, namanya kurbah. Maka manusia yang baik adalah soleh jasadnya, arif ruhnya gitu. Jadi udah berpadu antara jasad dan ruh tadi semua. Jadi bukan hanya manusia jasad, bukan hanya manusia ruh tadi semua. Maka kesempurnaan itulah sesungguhnya adalah kenapa perintah ibadah adalah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada liya'budun adalah, walaupun ditafsirkan oleh banyak mufassirin adalah liya'rifun adalah, tetapi yang intinya adalah ibadah itu abadah ya'budu ibadatan. Adalah bagaimana si abid, si jasad mengabid kepada si ma'bud, si ruh gitu loh. Maka orang itu harusnya bahagianya dohir batin. Jasadnya bahagia, ruhnya bahagia tadi semua. Bagaimana yang jasadnya bahagia, ruhnya bahagia? Itulah kenapa Abah suka menjelaskan tentang perjalanan. Nanti besok Rabu depan itu sudah masuk Muharram tadi semua. Dari Muharram, Safar, tadi. Kemudian adalah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, kemudian Rajab tadi semua. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah inilah. Maka disitulah sebetulnya ada jannah buat jasad, ya. Maka di akhir daripada Ramadan, tadi setelah kita adalah dimasak, Ramadan itu adalah api yang panas. Maka sesungguhnya adalah seperti halnya perjalanan sebuah tembikar, perjalanan adalah guci yang mahal, kan dari tanah yang diaduk dengan air yang dikeringkan dengan angin, yang dibakar dengan api. Sama kita juga. Dari Muharram sampai Rajab, maka Rajab itu bicara adalah ruh kita. Maka disebut Rajab itu syahrullah. Adapun Sya'ban adalah, kata Nabi, adalah bulanku. Berarti bicara jasad. Karena tadi Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Maka kalau kita ingin bahagia dohir dan batin, itulah id. Maka Ramadan itu dari kata api yang panas. Maka tidak mungkin tanah itu berharga kecuali harus diaduk dengan air. Karena pada saat kita diciptakan dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Maka nanti datanglah perintah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Maka pada unsur narun datanglah perintah sholat. Aqimis sholat, perumpama lafad alifnya lafad Allah. Maka sholat itu berdiri seperti alifnya lafad Allah. Ahad juga sama, dia awali dengan alif. Ahmad diawali dengan alif. Alif itu Bismillah diawali dengan alif tadi semua. Maka sesungguhnya adalah perintah sholat itu adalah mendirikan sholat itu kan hakikatnya adalah api. Maka Ramadan itulah adalah sesungguhnya adalah merupakan panas yang membara. Ramadan itu panas yang terik. Arti Ramadan itu adalah sebetulnya adalah neraka, itulah yang akan membuat sesuatu menjadi indah. Maka segalanya seharusnya harus ketemu neraka. Kalau kamu ingin sukses harus ketemu neraka. Tadi makanan dari mentah pada saat sudah ketemu neraka dimatangkan dengan api, barulah kamu bisa menikmatinya. Demikian pula dengan Ramadan sebetulnya. Maka inilah manusia karena nggak ngerti istilah-istilah Allah, akhirnya malah menuduh Allah yang macam-macam tentang neraka, tentang surga. Surganya nggak ngerti, nerakanya nggak ngerti. Padahal tidak akan ada surga tanpa neraka. Tidak akan ada nur tanpa nar. Seperti api ini. Di sini nur, di sini nar. Di sini tadi semua. Maka itulah Allah itu alif, lam, ha. Tadi semua. Alif dari tasdidnya lafaz Allah menjadi alif. Berdirilah alif, nar, dan nur di situ. Kemudian menjadi hawaun, angin.
kemudian menjadi maun, air, menjadi turobun, hu jadi alif, lam lam ha, dan tasjidnya adalah Nur Muhammad. Sebenarnya Allah sedang bicara tentang itu dunia ini. Manusia saja karena nggak ngerti istilah-istilah Tuhan, akhirnya menuduh Tuhan, bikin neraka dan lain sebagainya. Pada neraka itulah cara Tuhan membuat kamu menjadi lebih baik. Dengan neraka itulah segala sesuatu. Ya, maka pahami empat unsur tadi: api, angin, air, tanah. Maka nur menjadi nar, nar menjadi hawaun, tadi nur cahaya menjadi Nur Muhammad, menjadi alif, nar, panas, kemudian menjadi hawaun adalah ada lam awal, maun, lam akhir, air. Allah sedang bicara itu sebenarnya. Turobun, tanah. Nah, maka manusia itu diciptakan dari tanah, sementara jin di sini dari nur, nar, malaikat ya. Maka tadi ya malaikat, ya nur, dan inilah ini malaikat dan jin. Ya, cahayanya adalah malaikat, nur, panasnya ya jin. Aduh, ya Allah, jelema. Nuduh ya Allah macam-macam, nggak ngerti juga. Tadi semua, ya kamu tinggal dua, nur atau nar. Tadi semua. Maka itulah sementara kita dari turob, tanah, hu. Dari hu itulah kita harus kembali. Bagaimana rojiun? Dari tanah kembali ke air kembali ke angin, barulah dimatengkan dengan ini jin, dengan api. Akhirnya tadi dari tanah, sama aja kayak misalnya genting. Genting itu dari tanah diaduk dengan air. Dari turobun diaduk dengan maun. Adukan di tanah likat. Kan tadi Adam itu di tanah likat katanya gitu. Akhirnya setelah dibentuk genting, dibentuk bata, dibentuk guci, dibentuk celengan semar, akhirnya harus ketemu nar, dibakar. Jadilah tuh celengan semar yang bagus, keras, indah. Tadi semua sama dengan manusia. Makanya tadi dari Sofar, Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Juma di awal, Juma di akhir, Rojab. Tuh. Rojab itu bicara tentang ruh kita. Maka itulah katakan rojab. Rojab itu rohnya rahmatullah. Jimnya jarmil abdi. Tadi semua. Tadi. Dari ruhnya dulu. Tadi. Na'budu dulu. Gitu. Atau jiwa dulu. Baru nanti jasadnya. Adalah Ramadan. Apa namanya? Sya'ban. Maka tadi. Rojab adalah syahrullah. Sya'ban adalah bulanku. Kata Nabi, syahri bulanku. Sementara Ramadan bulan umatku. Nah, gabungkan tadi antara Ahmad dan Muhammad yang sudah jadi insan. Tadi semua. Ya Karim. Tadi semua. Ya. Adapun nanti datanglah jadi rukun Islam. Dari unsur alifnya datang perintah sholat. Dari lam awalnya adalah hawaun. Datang perintah saum. Karena angin. Apa itu saum? Saum itu imsak. Sementara Harun api berdiri kan tadi alif tadi semua. Sementara ruku adalah udara. Maka udara itu niupnya begini, nggak ada udara ke atas. Itu hawaun sebetulnya. Untuk apa? Bukan jelek. Untuk apa tadi? Nah, sementara dari api jadi angin, angin jadi air. Sok lihat buktikan. Kalau kamu udah kebakaran pasti keluar angin. Kalau sudah keluar angin muncullah air hujan. Setelah air menggenang adalah tanah di situ. Itu tadi. Berarti tanah itu dari air itu dari angin itu dari api itu dari nur, tasjid Nur Muhammad. Hanya itu aja. Allah itu sedang cerita dongeng Allah sendiri sebenarnya. Tadi semua. Karena Allah itu tidak punya kepentingan. Kalau Tuhan itu punya kepentingan makhluk. Tadi apa kepentingannya dengan suruh kamu sujud? Tadi. Yang harus kamu sadari itu adalah siapa kamu? Tadi semua. Kenali dirimu. Supaya kamu kenal pada dia, supaya bisa pulang pada dia, gitu loh. Sebenarnya ini drama Tuhan, termasuk perang ini drama Tuhan, semuanya juga. Ya tadi, makanya tadi kenapa tentang tahun itu dari Muharram sampai adalah Zulhijjah itu perjalanan manusia di penghujungnya itu wukuf. Wukuf itu apa? Diam. Maka apa? Sholat itu bimana syariat adalah bisa diartikan doa, tapi sholat bimakna ma'rifat adalah diam. Doa dimakna sebagai fi'il Allah adalah merupakan ucapan. Tapi doa dimana ma'rifat adalah diam. Tuh. Adalah sudah wakofa, wukuf di Desember supaya aropu. Bukan Desember, di Zulhijjah. Sudah wakofa, wukuf dari kenali. Maka kalau tidak mengenal juga di bulan Zulhijjah, balik lagi Muharram lagi.
Tadi semua. Sama saja sahabat, setiap minggu Ahad, asalnya Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis tuh. Setelah Khamis, Jumat, Jam'u. Kalau kamu enggak hari Sabtu, enggak Sabata, maka balik lagi enggak. Bisa enggak kita balik lagi ke Ahad? Asal Ahad, balik Ahad. Asal Muharram, balik Zulhijjah. Ini dongeng Tuhan tentang begitu, bikin kisah macam-macam. Tadi semua, ya. Akhirnya pusing sendiri, takut neraka sendiri. Tadi semua. Ngayal ingin surga sendiri, Tuhannya nggak tahu. Tadi semua. Kisah-kisah Tuhan nggak ngerti. Padahal bicara tentang disinilah, ya. Maka kata Abah, segala sesuatu ya akan ketemu neraka. Pasti akan jadi surga. Maka itulah Allah bicara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah fid dunya itu hasanah jasad, itulah jannah, itulah surga. Maka di sini ada darajat. Ada jannatul ma'wa di sini, ada jannatul naim di hati, ada jannatul firdaus di fuad, ada jannatul qurbah di sir. Sebetulnya tentang bicara itu Tuhan itu. Tadi maka yang tanyakan Mas Bambang itu kesempurnaan ibadah itu harus dohir dan batin. Syariat dan hakikat. Syariatnya untuk jannah, surga, untuk jasad, kenikmatan ruh jismani, jannatul ma'wa, gitu loh. Tapi ruhnya harus bahagia juga, karena kalau jasadnya, kalau ruhnya nggak bahagia ya tidak sempurna. Maka tadi harusnya soleh badannya, arif ruhnya. Maka dibagilah manusia itu. Coba kalian buka dalam kitab Sirrul Asrar tentang kembalinya kita ke alam asal. Tentang mulki, malakut, jabarut, lahut. Ternyata itu mulki itu jasad kita. Malakut itu ternyata adalah hati kita di sini. Jabarut itu apa? Tadi ruh kita. Tadi adalah fuad. Adapun yang disebut dengan lahut adalah syir kita. Berarti syir itu, lahut itu zat. Sementara jabarut itu sifat. Malakut itu adalah apa namanya asma. Adapun yang disebut mulki adalah fiil. Nah ini tubuh. Maka di sini ada darajat surga. Maka harusnya kita ini adalah soleh jasadnya, arif ruhnya. Supaya kita di dua-duanya. Tapi tidak mungkin soleh jasad dan ruhnya kecuali kamu kawinkan jasad dan ruh. Karena yang satu gayanya sentrifugal, jasad itu selalu ingin di bumi karena dia dari bumi. Minha khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qala fiha tuhyauna minha tamutuna wa minha tukhrajun. Tadi semua ya. Maka sesungguhnya jasad inilah yang harus kita sebut jannah itu. Jannatul ma'wa. Yang bagaimana kita bisa menikmati rasanya. Rasa dohir dan rasa batin. Rasa dohir bisa dirasakan dengan panca indera. Dengan penglihatan mata, dengan pendengaran. Kamu kan kalau bisa melihat anak yang kamu yang baik, enak, cantik. Kan ini rasa dohir di mata. Rasa dohir di telinga. Kan ada telinga kita ini mendengar yang enak, ada yang mendengar yang tidak enak. Berita yang enak dari anak kita senang dengar. Kita begitu dengar telinga kita ini udah ada jannah di telinga ini. Tapi mendengarkan berita menyedihkan kita ini sudah neraka di telinga ini. Sama saja juga melihat yang penuh dengan cinta, melihat yang penuh dengan menyaksikan Allah tadi semua, ada bahagia di mata itu. Tapi ada yang kita lihat dengan mata yang membuat kita bergidik, bulu apa sampai kita takut karena penglihatan mata. Nerakalah itu sebenarnya. Jadi ada rasa dohir, ada rasa batin, ada rasa apa namanya, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita karena Tuhan itu rasa. Rasa pada jasadmu, rasa pada hatimu, rasa pada ruhmu, rasa pada sirmu, rasa pada fiilnya, rasa pada asmanya, rasa pada sifatnya, rasa pada zatnya. Itulah mulki, malakut, jabarut, lahut, jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Maka sholatnya supaya sampai di situ maka harus digabungkan. Sholat jasad, sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim. Makanya dalam kitab Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan ya tentang sholatul daim. Adapun yang disebut dengan sholat syariat dikatakan adalah wa amma sholatul syariat adalah muaqqatun ya. Muaqqatatun itu muaqqat ada sesuai waktu, maktubah tadi semua. Nah kata Abah, tubuh ini sebenarnya diajarkan oleh Tuhan, diawali dengan sholat subuh 2 rakaat, sebut sholat Nabi Adam. Hei Adam, sholatlah kamu 2 rakaat, syukurilah.
jasad dan ruhmu. Satukan jasad dan ruhmu. Sesungguhnya seolah-olah ruhmu adalah la ilaha illallah, jasadmu Muhammadur Rasulullah. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Allah, nah ruhmu itulah yang disebut Ahmad, tubuhlah yang disebut Muhammad. Maka sholatlah subuh 2 rakaat. Itu seolah-olah sholat Nabi Adam. Hei Ibrahim, hei Nuh, sholatlah kamu di waktu duhur 4 rakaat. Syukuri kakimu. Kamu punya kaki 2 ruas, sementara kaki ini masing-masing 2 sendi, jadi 4. Sholatlah waktu duhur 4 rakaat. Supaya kamu melihat fiil dia tadi semua pada kakimu tadi semua. Sehingga bagaimana kakimu melangkah Rahman, Rahim tadi semua. Kenapa kaki ini penting? Karena di sini ada Baitul Muharram, di sini ada Baitul Maqdis, di sini ada Baitul Ma'mur. Nah, berarti arasnya Allah itu tergantung langkah kakimu. Betapa pentingnya sholat duhur itu. Orang yang menjaga kakinya, sahabat, langkahnya dari tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, sebetulnya dia sedang mendirikan sholat duhur. Orang yang menjaga tubuhnya dan ruhnya, yang selalu tidak pernah pirok, karena jasad dan ruh ini selalu pirok. Dan memang yang satu ditiupkan, yang satu diciptakan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Jadi ibu bapak ini pencipta casing gitu loh. Sementara SIM card-nya itu punya provider Tuhan. Tuh, paham itu? Yang satu gayanya sentriputal, nariknya ke atas ke Tuhan bahasanya. Tapi yang jasad ini sentrifugal, jatuhnya ke bawah. Maka manusia jasad selalu, walaupun ibadah-ibadah tetap nggak mau mati, berpegang di bumi. Karena memang diciptakan dari wadi, madi, mani, anikan. Unsur api, unsur angin, air, unsur tanah. Maka selalu dia berpegang gravitasi. Maka tadi sifat tubuh ini akan menua karena gravitasi gitu loh. Tadi semua. Kayak apapun kamu, sementara roh tidak akan pernah menua. Sejak ditiupkan kepada dirimu, dia tetap aja wildanun mukhaladun itu tetap muda sampai hari ini. Maka pada saat janin sekalipun dalam kandungan setelah ditiupkan 15 tahun dia itu yang dirimu yang sejati itu. Adapun yang cangkang ini adalah kamu akan berubah. Yang cangkang ini adalah tadi akan menua gitu loh. Tadi semua. Dan tadi apakah sampai kamu habis time-nya itu udah habis masa waktunya di sini, ya harus keluar. Itulah ajal tadi semua ya. Jadi kamu harus kenali tentang itulah Allah mengajak kita bahagia jasad dan bahagia ruh. Solehkan jasadnya, arifkan ruhnya tadi semua. Cuma itu hanya akan bisa dilakukan sahabat kalau seandainya kita adalah toharoh dohir dan toharoh batin. Maka dia kata wahya ala nau'aini toharatu dohir wahya tahsulu bima syariah. Tubuh kita harus lakukan dengan syariat, dengan 7 air mutlak tadi semua. Air sumur, air sungai, air es, air salju, air laut, air hujan. Itulah 7 syariat tadi semua. Dan wa taharatul batin wa hiya tasul aidon bitaubat wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah. Nah, ruhnya bedakan lagi. Karena nanti itu kenapa? Kamu beribadah kayak apapun, suluk kayak apapun ruhmu, tapi buat jasadmu kekurangan makan. Karena ada darajat buat jasadmu. Maka seharusnya kita ini jasad disempurnakan dengan jannah, surga, disebut jannatul ma'wa, yang Allah ceritakan dipan dari emas, air yang mengalir, rekening yang tidak pernah berhenti, gitu loh. Jangan selalu kalau Allah bahasa air kan Allah belum bisa ngomongin rekening dulu kan masalahnya. Cuma kalau hari ini sebenarnya rekening yang tidak pernah berhenti. Tadi, ngapain Allah ngomongin sungai, air mengalir? Coba pikirin mereka. Makanya tafsirnya itu kamu terus jeli, cerdas gitu. Tadi makanya Allah jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Artinya terus rekening kamu tuh nggak ada berhentinya, ngalir terus masuk terus rekening tuh. Karena ngomongin air itu rizki, ngomongin air itu kehidupan, berarti air itu yang dimaksud oleh Allah, jangan dilambat air. Tadi. Inilah kadang-kadang kita menafsirkan Quran kurang cerdas gitu kan tadi semua. Tadi semua. Maka inilah maka tadi kata Syaikhul Qadir wa taharatul batin wa hiya tasul aidan bitaubat. Taubat itu apa? Jadi kita harus satukan dohiron wa batinan. Karena satu penduduk langit, satu penduduk bumi, satu kholaqo diciptakan, yang satu nafahtu. Tuh. Kawinkan dulu. Maka tadi kenapa perintah kawin itu tadi
Masna awalnya, jasad dan ruh. Sholat subuh. Hei Adam, sholatlah kamu subuh 2 rakaat. Satukan jasadmu dan ruhmu. Karena sesungguhnya sholat subuh itu perpaduan 10 malaikat malam dan malaikat siang. Maka disitulah ada kemuliaan di waktu subuh. Maka kata baginda Nabi, sholat 2 rakaat di waktu fajar lebih baik dari dunia dan seisinya, ya karim. Itu pun sebenarnya kalau kalian ngerti kenapa sholat fajar itu, sholat subuh lah sebenarnya itu tadi semua. Atau boleh qobla subuh boleh, sholat fajar boleh, sholat subuh ya boleh tadi semua. Maka ngerti sholatnya jangan terlalu bahasa manusia. Coba Bismillah. Itulah kawinkan dohir dan batinmu dengan apa tadi. Watahsulu aidon bitaubat watalkin. Talkin itu kan dari lakona yulakinu, talkinan, kawinkan. Kalau manusia dikawinkan oleh naib, tapi ruh dan jasad ditalkinkan oleh guru ruhani. Supaya apa? Supaya yang tadinya satu narik ke bawah, yang satu narik ke atas. Yang satu sentrifugal, yang satu sentripetal. Yang satu gaya gravitasi jatuhnya ke bawah, tapi yang satu ingin terbang ke atas. Inilah manusia ini, pajiin-jiin, begitu loh. Sebetulnya persoalannya, akhirnya jasadnya tidak soleh, ruhnya tidak arif. Malah sebaliknya, ruh yang digeret-geret oleh jasad mengikuti keinginan syahwatnya. Harusnya dikawinkan tadi semua. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kawinkan tadi semua. Supaya apa? Tadi semua. Karena yang satu bako, yang satu fana. Tubuh ini kan fana. Sementara ruh kita sebetulnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sebenarnya adalah qadim karena dia milik Tuhan tadi semua. Maka nafahtu fihi mir ruhi itu qadim. Maka supaya tubuh ini adalah jadi qadim, kan tidak mungkin satu muhadas satu qadim. Maka la tasulu illa bitaubatin nasuhi la yamasuhu ilal mutahharun. Nah, matikan si jasad ini, leburkan pada si jasad, kawinkan. Maka kenapa perintah pankihuma atau balaku masna tuh 2? Karena sholat subuh itulah 2 rakaat, kawinkan. Karena di situ ada 2 sip, malaikat siang dan malaikat malam. Lihat banyak hadis menceritakan itu. Bahkan kata Al-Quran, sesungguhnya ada 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam yang berganti sip di waktu subuh seolah-olah. Jangan hanya dipandang syariatnya, itu ada pada tubuh kita. Tadi semua satukan, ya. Jadi yang insya Allah, karena tadi kalau seandainya nggak disatukan, selalu yang satu ke kanan, yang satu ke bawah, yang satu ingin pegang di bumi, saya penduduk bumi, saya ini dari karedok, dari lotek, saya ini dari tangkal sampe, daun sampe, saya tetap penduduk bumi. Nah sekarang coba satukan dengan penduduk langit yang ditiupkan, karena dia yang kodim tadi semua. Nah termasuk nanti sholat kita ini yang yang penduduk bumi ini harus sujud ngikutin sholat penduduk langit. Itulah kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, hei Muhammad jasad, ikutilah tadi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Allah, hei Muhammad, anna rabbaka usolli. Tuh, kata ruh kita. Nah inilah maka istilah Tuhan, istilah ruh, istilah hidup. Satu sebenarnya. Hei jasad, ikutilah ruhmu dalam sholat, gitu loh. Ya Muhammad, anna rabbaka usolli, gitu. Ya Muhammad, tadi, kalaupun inilah yang harus disatukan, dohiron wa batinan. Nah itu sholat subuh. Maka Allah kisahkan tentang tulijul laila fil nahar wa tulijul naharu fil lail wa tulijul hayya minal mayyit. Satukan hidup dan mati. Kapan hidup? Siang. Kapan mati? Malam. Sama saja. Gelap, tidur. Bumi ini pun tidur. Maka untuk menerangi waktu gelap ada Badrun. Tapi waktu menerangi waktu siang ada Samsun. Maka tadi Nabi Muhammad itu dari kawinkan anta Samsun, anta Badrun. Karena Badrun itu tidak punya cahaya. Makanya kalau kamu bersandar kepada makhluk yang tidak bercahaya, bahkan tadi al-kaunu kulluhu zulmatun, ya berarti kamu bersandar kepada makhluk mati. Pahami ya sahabat, sholat subuh itu tentang itu. Kemudian masuk lagi nanti adalah sholat duhur tentang kakimu. Tadi ada kawinkan dohir dan batin, sholatnya Nabi Adam. Nah, sementara waktu duhur, sholat seolah-olah sholat Nabi Nuh. Hei Nuh, sholatlah kamu 4 rakaat di waktu duhur, karena engkau punya 2 kaki masing-masing 2 ruas. Nah, inilah yang kata Abah, langkahnya sekarang Rohman, Rohim, tadi semua.
Berarti sholatnya Nuh, jagalah kaki ini. Kenapa kaki ini harus berjalan? Karena kamu membawa Baitul Muharram, Baitul Makmur, Baitul Maqdis, dan Baitul Muharram. Bayangkan 3 rumahnya Allah. Dia tergantung dari langkahmu ini semua. Kakimu. Tergantung kaki kita ini. Itulah waktu duhur. Siapa yang menjaga kakinya? Yang selalu adalah sujud pada Allah. Sujud adalah pasrah sujud itu. Ini sujud si sujud tapi merepan sama Tuhan. Ini persoalan manusia. Yang disebut rukaan sujada itu, ruku dan sujud itu yang gimana sih maksudnya? Tadi semua. Ini untuk ruku dan sujud untuk menjajah Tuhan. Itu bukan ruku, bukan sujud. Maka kenapa sujud itu adalah 7 bagian dari tubuh kita, jidat kita, 2 telapak tangan kita, dengkul kita, 2 jempol kita, seolah-olah 7 bagian dari tubuh kita balikan kepada tanah. Sambil kita berkata, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, dialah yang maha tinggi, kamu maha rendah, gitu loh. Ini sholat malah untuk menjajah Tuhan, kan ini ketololan nih, tadi semua. Pada saat sujud itu kita berkata, Subhana, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Sementara kamu untuk menunjukkan dia maha tinggi, kamu habiskan dirimu itu. Tapi bukan hanya waktu di situ, itikad kita selalu pasrah pada Tuhan. Tubuh ini diserahkan pada Tuhan. Ini baru perang aja manusia udah gelisah. Saya lihat di grup WA, waduh ya Karim, ini orang gak punya iman apa ya? Kenapa kok takut dengan perang? Kok bukan takut dengan Allah? Sampai Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang ulama itu yang takut pada Allah, takut pada perang, takut pada Amerika, takut pada itu tadi. Inilah karena nggak ngerti hakikat hidup. Itulah duhur sahabat, jaga kaki ini. Karena kaki ini menopang Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Makmur. 3 rumah suci Allah, 3 aras Allah yang ada pada diri kita. Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Nah, kalau sudah Syirun Ilahiyah, inilah Sidroh Al-Muntaha. Inilah kunci manusia. Itulah kenapa kita disuruh sembelih. Kenapa sembelih? Karena untuk menjadi, karena manusia itu kalau disembelih sini, bawahnya itu sama. Kalau kita begini ya dengan babi pun sama. Yang membedakan kita dengan babi, dengan anjing, dengan apapun adalah kepala ke atas. Maka manusia bikin paspor, enggak dari sini ke bawah, tapi ke atas. Karena manusia disebut manusia, dilihat ininya. Tapi di sini ada 7 lubang. Itulah kenapa juga termasuk suratul Fatihah ada 7. Ada lubang di kepala kita ini ada 7. Langit Allah itu ada 7 lapis. Bumi Allah 7. Inilah tentang 7 lubang. 2 lubang matamu, 2 lubang telingamu, 2 lubang hidungmu, 1 lubang mulutmu. Di sini ada Musa, di sini ada Isa, di sini ada Ibrahim. Di sini ada Nuh, di sini ada Jibril, di sini ada Mikail, di sini ada Israfil, di sini ada Ijrail, di sini ada Abu Bakar, di sini ada Umar, di sini ada Utsman, di sini ada Ali, disatukan dengan rasa Muhammad semuanya. Itulah tentang manusia sampai kepada inilah gunung yang seolah Jabal. Nah, ini Jabal nih, Jabal Nur ya ini, Jabal Sur ya ini. Bukit Turisin ya ini. Maka bukit itu gunung, puncak, shin. Maka tadi orang yang sudah mengerti hakikat kepalanya itu apa, maka ditulis di sini ada tulisan syakaro. Tapi kalau nggak ngerti, belum pernah menyembelih lehernya, tadi semua, maka tadi kamu tidak akan pernah bisa menikmati telaga Kausar hari ini. Inna a'tayna kal kausar, dongeng kamu nanti baru ya nggak ngerti. Padahal semuanya real, bisa dibuktikan hari ini, saat ini. Dengan napasmu, dengan ruh masukmu, syirullah dan nurullah. Bukan kemarin, bukan nanti, hari ini. Karena hari inilah sedang laib bersama Tuhan. Nah, tanya Wayang, pada saat Wayang sedang main itu sedang laib. Wayang pada saat main sedang laib. Maka karena pada saat sedang laib, lihat. Bima gagah, Arjuna jago panah, cepot, lucu, Rahwana galak. Padahal hanya lihat kan Kohar, Jalal, Kohar, Jalal, Kamal, Jamal. Itu dari suruh Wayang itu. Galaknya Rahwana untuk melihatkan kesempurnaan bahwa sesungguhnya dalang itu punya sifat Jalal dan Kohar. Sementara lucunya Cepot juga sama, di situ ada sifat Jamal, indah, ketawa, lucu. Gagahnya Arjuna, gagahnya Bima
hanya untuk melihatkan adalah sifat kamal dan jamal. Maka sempurnalah dalang itu dengan 4 tadi. Jalal, kohar, jamal, kamal. Narun, hawaun, maun, turobun. Ya tadi kadang ketawa. Lihat kisah dongeng manusia di akhir zaman ini. Nggak ngerti tadi semua. Karena taunya dongeng aja semua. Nah inilah. Coba lihat kamu wayang. Pada saat, kan kita ada si dalang ngomong pada saat lagi main. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kata siapa? Dalang. Qarib sama siapa? Sama si wayang. Tadi semua. Kenapa? Karena dalang tidak akan nyata tanpa adanya wayang. Maka apa? Kalau manusia nggak ada, Allah pun nggak ada. Coba kalian tuh mikir. Allah tuh nggak wujud kalau nggak ada kamu. Karena kita lah mazharnya, kenyataannya. Si dalang itu nggak nyata kalau nggak ada wayang. Geraknya wayang, lihat piilnya. Tadi semua. Tadi. Namainlah cepot, dawala, ini itu. Hanya untuk melihat asmanya. Tadi semua. Adapun sifat masing-masing. Dorna, tukang adu domba. Ini, dan lain sebagainya. Hanya untuk melihat sifatnya. Dari 4 unsur tadi. Jalal, kohar, jamal, kamal. Tapi di penghujungnya untuk mengenal zatnya. Sebenar-benarnya dalang, wayang adalah dalanglah yang menggerakkan wadaniyat fil afal, wadaniyat fil asma, wadaniyat fil sifat, wadaniyat fil zat. Ya karim. Tadi semua. Terus ada yang salah nggak? Ada. Kalau begitu, Israel nyerang Palestina, salah nggak? Yang enggak. Orang kehendak dalang kok. Tadi semua. Ini bela-belaan Palestina. Punten. Tadi semua. Kamu yang lihatnya wayang terus. Tadi semua. Ini ketololan. Tadi semua. Itulah ciri orang yang susah di dunia. Karena dia selalu takjub dengan pergerakan wayang. Tapi lupa pada dalangnya. Tadi semua. Ya. Coba pahami. Pada saat dia dalang bersama wayang. Wayang itu pada saat dibawa oleh Asep Sunandar di peti. Ya dia diam aja semuanya. Gak ada yang gerak. Gak ada yang main. Gak ada yang bersuara. Tadi semua. Di peti diam. Cepot sama Arjuna sama siapa ditumpuk semuanya di situ. Kadang-kadang kakinya si Cepot di kepalanya si Rahwana yang galak itu. Wah nggak ada, nggak galak. Wah, kalau lagi yang nggak wahwa ma'akum nama kuntum, kalau lagi dalang nggak ini dongeng Tuhan, ini dongeng dalang gitu loh. Maka dalang sudah mengingatkan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sama aja. Sekarang wayang-wayang yang di Palestina, wayang-wayang di Iran, wayang-wayang ini, wayang yang aku Sunni, yang aku Syiah, yang aku ini, tadi semua. Selama kamu kenal dengan dalang, selamat kamu. Jadi apapun kamu, termasuk jadi Yahudi sekalipun, asal kamu tahu siapa dalang kamu sebenarnya. Kalau kalian ngerti tauhid tadi semua, ya silakan. Kalau kamu menganggap wayang adalah akhirnya manusia ini sekarang nggak ahli sunnah wal jamaah tapi nggak sadar jadi mutajilah. Tapi ada juga ahli sunnah wal jamaah tapi jadi jabariyah. Tadi semua. Harusnya tadi untuk memperlihatkan fiilnya si dalang itu butuh wayang. Gila semuanya wayang. Tadi semua. Maka harusnya. Maka Abah kemarin kan live tentang Iran itu kata Abah. Ya terserah dalang. Kalau dalang mau gencatan senjata ya gencatan senjata. Tapi kalau dalang masih ingin main sampai manusia sadar siapa sebenarnya dalang. Tadi semua. Tadi. Kalau dalang belum mau main, dimakjulkan juga si Trump ya tadi tuh terus main. Tadi maka inilah manusia yang harus dipahami tentang kisah ini. Maka begitu banyak dalang kisah Allah berkisah maksud abang ngomong dalang itu Allah gitu kan tadi semua. Kan kata Allah dasalah ka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana sih dekatnya wayang dan dalang? Kata Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid tuh dekat. Kalau lagi main. Kayak apa sih dekatnya itu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum yang tadinya dalam peti. Ini kita kan sebelum ada dalam peti, anggap aja dalam peti. Begitu lahir, wah saya Arjuna, saya Rahwana. Buka-buka ilmu, wah saya kiai, saya ustad, saya maling, saya perampok, saya koruptor, saya anjing. Inilah hanya permainan dalang semuanya.
Kalau kalian pahami tentang tauhidnya. Itulah kenapa ada ingsun, ada syirah, ada zat, ada sifat. Tadi semua ya. Tadi semua. Inilah sebetulnya kata Abah juga. Kalau kalian ingin tenang hidup ini, pandang semuanya syudul kasroh fil wahdah. Selalulah belajar melihat fi'il dalang. Ya. Belajar lihat fi'il dalang. Ya tadi pada saat diperti begitu sampai di tempat pertunjukan. Anggaplah dunia ini tempat pertunjukan Tuhan. Mulailah Tuhan mengeluarkan wayangnya satu persatu. Begitu dibuka peti, diasongkan. Begitu dia pegang si Bima, suaranya udah muncul. Tuh, tadi di peti mah nggak ada. Nggak ada. Cepot yang lucu, tadi nggak ada lucunya. Ya sahabat, maaf ini kalau kita ingin belajar tauhid yang sebenarnya tauhid, supaya tidak ada satupun yang bukan dia, bukan fi'il dia, bukan asma dia, bukan sifat dia, bukan zat dia. Terserah kamu. Kamu mandangi syara'a, silahkan. Berarti kamu akan menderita dengan gonjang-ganjing dunia ini. Kamu memandangnya nadhara, sudah kamu melihat adalah kepada asma dalang. Pada saat dengan kamu memandangnya basyirah, berarti kamu sudah melihat sifat dalang. Pada saat kau sudah pandang, tiada yang bergerak, semuanya adalah kecuali adalah zatnya dalang, sirnya dalang, maka engkau hanya akan melihat dalanglah yang berbuat segalanya. Maka itulah katakan dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Nah ini termasuk sholat kita. Nah tadi sudah sampai duhur, ada sholatnya Nabi Nuh. Nah naik ke atas, karena tadi satukan dohir dan batin waktu subuh, supaya wahwa ma'akum aina ma kuntum, supaya ada jasad adalah akan bahagia. Maka tadi kenapa waktu Idul Fitri itu dari kata ayyada yu'ayyid itu untuk ruhmu. Karena engkau ada akan bahagia batinmu, arif ruhmu, itu ayyada yu'ayyid sudah kembali pada Tuhan. Tapi tubuhnya kamu adakan Idul Fitri, akan kembali pesta, ada makan-makan buat jasad. Itulah darajat surga buat jasadnya ayyada yu'ayyid. Jadi kalau kamu sudah bahagia batinmu, jasadmu pun akan ikut bahagia sebenarnya. Itulah harus dipadukan antara sholat syariat dan sholat thariqat. Ya, tapi harus disadari sesungguhnya. Itulah kenapa perintah sholat itu akimi sholat dari akoma yukumi ikomatan bimana mutaadi. Artinya selama kamu berdiri, bahkan kata Abah, kalau nanti sudah sadar nafas, kamu tidur pun sholat. Allah tadi semua ya. Jalan kamu Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Jadi kamu menyaksikan sesungguhnya dalang itu menggerakkan. Apapun geraknya hanya Rahman, Rahim. Selalu di situ sahabat. Hanya untuk menunjukkan dia Rahmannya, hanya untuk menunjukkan Rahimnya. Dia menunjukkan Jalal dan Qaharnya, tapi diliputi dengan Jamal dan Kamalnya. Murkanya ditutupi dengan kasih sayangnya. Pemaksaannya Jalal dan Qahar diliputi dengan Jamal dan Kamalnya. Rahimnya yang hanya memberikan nikmat kecil ditutupi dengan Rahmannya yang memberikan nikmat besar. Maka tadi jangan lagi ngomongin Allah itu nyiksa. Allah itu nyiksa karena kamu hanya mandang satu sisi. Padahal dia ingin kelihatan sempurna di kisah wayang tadi. Pandawa dia, Kurawa dia, semuanya. Itu saja tujuan kisah pewayangan itu, Mahabharata itu sahabat. Sesungguhnya. Maka waktu asar sholat Ibrahim seolah-olah. Hei Ibrahim, sholatlah kamu asar 4 rakaat. Karena kamu punya 2 tangan masing-masing 2 ruas. Itulah kenapa Ibrahim itu diukur dengan selalu adalah disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena senangnya berbagi. Ibrahim, inilah tangan kamu. Yadullahi fawq. Yadullah bukan tangan Allah. Tapi ada kekuasaan Allah pada tangan, ada kudrat, iradat Allah di tangan dan di kaki ini. Tadi Nuh tentang kudrat, iradat di kaki. Kamu bisa nggak mungkin ngelangkah kecuali dengan kudrat irodatnya. Kamu pun tidak akan bisa menggunakan tanganmu ini kecuali dengan kudrat irodatnya. Maka itulah surat Al-Baqarah asobi'ahum fi adanihim minasyawaiki hadarul maut. Wallahu muhitu. Kalau kamu tidak gunakan tangan dan jari-jarimu itu. Tuh. Wallahu muhitu bil kafirin. Yadullahi fawqa aydihim. Di sinilah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka Ibrahim itu menjadi Khalilullah. Terkenal karena beliau adalah selalu mencari teman untuk berbagi, sahabat. Senang berbagi. Itulah Ibrahim. Sampai di penghujungnya itu Allah uji adalah dengan
apa tentang Ismail. Nah, Ismail juga harus dipahami. Bukan Ismail hanya sebatas anak gitu loh. Tetapi ada apapun yang selain Allah itulah Ismail yang ada pada dirimu. Sembelihlah dia. Termasuk jasadmu pun Ismail sebenarnya. Maka sebetulnya ada Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Itu tentang jasadmu ada Hajar. Hatimu ada Ibrahim. Fuadmu itulah Ismail. Tadi semua. Maka inilah kita harus mengerti secara syariat dan hakikat tentang kisah dongeng Tuhan. Tentang Nabi Ibrahim ini. Tadi adalah. Dan akan berlaku kepada siapapun sampai kapanpun dongeng ini. Walaupun secara historisnya ada, tapi hakikatnya juga harus pahami. Berlaku kepada siapapun tadi semua. Hai Ibrahim, sholatlah 4 rakaat di waktu asar. Karena sesungguhnya kamu punya 2 tangan, masing-masing 2 tangan. Berbuat baiklah dengan tangan ini. Karena inilah yadullahi fawqa aydim. Jadilah tangan kamu adalah, kata baginda Nabi, al yadul ulya khairun min yadus sub. Inilah tentang memberi ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu ciri orang takwa, sedekah. Ciri orang iman, sedekah. Iman yang sempurna, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sedekah. Ciri orang khusyuk, zakat, tangan, semua tangan. Maka tangan inilah sebetulnya Al-Qur'anul Karim. Segala kitab ini tidak akan ada tanpa tangan. Apa yang ada di muka bangunan itu tangan, tapi tangan siapa? Qudrat iradat Allah di tangan ini. Maka pada saat engkau menyaksikan segala yang ada, melihat fi'il Allah yang datang dari Al-Quranul Karim. Adapun wujudnya, bangunan itu Al-Quranul Majid. Ini Al-Quranul Majid asbak ini. Nggak ada tanpa tangan. Ini pun adalah Al-Quran beneran. Ditulis, nggak ada kalau nggak ada tangan. Al-Quranul Majid namanya. Bukti wujudnya Allah itu Al-Quranul Majid. Apapun itu. Termasuk asbak ini. Nah, kata apa? Quran ini dan asbak ini sama mulianya. Karena siapa yang menulisnya? Tuhan, ini Tuhan. Kalau bukan ini bukti Tuhan, terus hasil siapa? Ini Al-Quranul Majid. Parfum ini Al-Quranul Majid. Tapi ini ada hasil perbuatan tangan. Kalau nggak diaduk dengan tangan. Kopi ini Al-Quranul Majid. Rokok ini Al-Quranul Majid. Kalau nggak ada tangan, nggak ada nih. Inilah sahabat tentang tangan. Tadi semua. Adapun tangan bisa menciptakan asbak ini Al-Quranul Majid karena mata. Inilah Al-Quranul Hakim, penglihatan Tuhan. Jabaroil, inilah Ibrahim, inilah Abu Bakar yang maha bijaksana. Inilah Ibrahim Khalilullah, matamu itu. Inilah Jabaroil yang menjabarkan segala apa yang kamu lihat. Penglihatan Tuhan ini, penglihatan Tuhan. Maka di sini ada matamu, ada basirnya Muhammad, ada basarnya Allah. Di sini ada jejebermu, telingamu, tapi ada sami'nya Muhammad, ada samanya Allah. Tuh, selalu. Dalam segi. Berarti ini Al-Quranul Hakim. Tapi mata, tangan, tidak bisa membuat ini kecuali hidup. Ini dibuat oleh yang hidup. Rokok propos oleh yang hidup. Kitab ini ditulis oleh yang hidup. Kopi ini poin dibikin oleh yang hidup. Rokok ini dibikin oleh, berarti yang bikin segala perkara di dunia ini hidup. Coba rasakan. Perang pun hidup coba kalau mau mati. Nggak ada yang perang kalau mati. Berarti kalau perang itu hidup. Siapa yang hidup itu? Nah inilah ujian kepada manusia. Kamu asiknya nyaksikan wayangnya melulu. Situ kan nonton wayang sih. Dalangnya nggak kelihatan terus. Tadi semua. Ditonton terus perang wayang. Dalang nggak kelihatan. Padahal dalang sedang memperkenalkan dirinya. Ini manusia nggak sadar-sadar ada aku. Gua perangin tadi. Coba dia takutnya pada siapa kata dalang. Perangnya takutnya sama Amerika. Takutnya sama ini. Apa takut sama siapa? Tadi semua. Nah berarti hidup sahabat. Maka tadi kata Abah. Ikan hidup di air. Tapi kalau mati direbus dengan air, hati-hati. Maka intinya hidup. Maka tadi sholat itu udah tentang. Maka sholatul maktubah di tubuh. Karena tubuh ini tidak akan sholat kalau bukan oleh hidup. Tapi hati ini bisa bergerak dalam sholat maktubah. Karena sholatul wusta. Siapa itu? Hatimulah yang menggerakkan tubuh ini. Nggak mungkin tubuh ini bisa tumanina tanpa hidup.
Hiduplah yang menggerakkan tubuhmu. Untuk apa? Melihat fiilnya pada tubuhmu, melihat asmanya pada hatimu, melihat sifatnya pada ruhmu, melihat zatnya pada sirmu. Dibagilah sholat maktubah, sholat musto, sholat daim. Tadi semua. Ingin melihat fiilnya pada tubuh, melihat asmanya pada hati, melihat ruhnya pada sifat, melihat zatnya pada sir kita. Asin, rasa kopi. Kalau nggak hidup, nggak tahu rasa kopi. Berarti yang ngopi siapa? Rasa kopi ini siapa? Rasa pahit ini siapa? Sahabat. Inilah yang Tuhan Abdul Qadir jelaskan pada kita. Bagilah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat, sholat makrifat. Kata Abah kemarin, dikir ya doa, doa ya sholat. Sholat ya dikir, dikir ya doa. Maka dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholat ad-du'a. As-sholat li-zikri, dikir. Kalau sudah di sini, sholat itu dikir. Jadi sholat itu bertubuh, doa. Jadi kalau kamu ingin doa, maka tadi nggak ada perintah doa dalam sholat. Faidah qadaitum sholat fadkurullah. Setelah kamu melaksanakan sholat, ingatlah pada Allah. Kenapa bisa ingat pada Allah setelah sholat? Karena kamu melihat, ingat apanya? Fiilnya pada tubuh. Ingat apanya? Aku lihat fiilnya pada tubuhku. Terus ingat apa lagi? Aku ingat asmanya pada hatiku. Kan tubuh kita tidak mungkin bisa rukun. Coba hatimu berhenti. Apain ya kata tubuh ini? Gua rukun dulu apa sujud dulu? Itulah kenapa salah satu rukun buat tubuh ini adalah tumanina. Dan nanti di ujungnya tartib. Tartib itu akibat ada hidup. Ada perintah dari hati. Berarti pada saat jasad ini sholat, yang sebenarnya sholat itu hati. Itulah sebetulnya pada saat tubuh sholat maktubah, sebenarnya sholatul wusta. Ini yang sholat. Pada saat tubuh jadi makmum, imamnya hati. Pada saat hati jadi makmum, ruhlah imamnya. Pada saat ruh yang jadi makmum, Allah lah imamnya. Itulah yang kata Allah, ya Muhammad anna rabbaka usalli. Hei jasad, hei ruh, akulah sirmu yang sholat. Begitu sebenarnya. Maka istilah-istilah itu kita harus biasa. Supaya kita nggak pirok dengan memahami Tuhan itu sesungguhnya. Tadi semua. Maka inilah yang dikatakan oleh Tuhan Abdul Qadir tadi adalah apa namanya adalah wa taharatul batin adalah wahya tasulu aidon bitaubat wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah faidan taqada wudu syariah dan selanjutnya tadi semua ya. Maka dilanjutkan oleh beliau adalah tentang apa namanya sholatul daim jadi ya. Ada bu sholatul syariah dikatakan wa amma sholatul syariah adalah muaqqatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin. Wa sunnatu adalah ayyu sholla hadhihi sholata fi masjid. Jadi kalau sholat syariat adalah di masjid. Nah, masjid juga mana lagi? Innama ya'muru masjid Allah. Pernah nggak Allah nyuruh masjid kamu itu masjid Allah? Apakah Allah ada dalilnya mengatakan Masjidil Haram itu masjid Allah? Nggak ada. Apakah Baitul Ma'mur itu masjid Allah? Berarti mana masjid itu? Nih, masjid Allah. Inilah di sini letaknya. Maka disinilah segala permainan Tuhan itu pada jantungmu itu dengan napasmu. Dari semua. Maka kata Abah juga, kita sudah belajar banyak tentang STS. Ayo sekarang karena Tuhan tidak akan bisa merubah kamu. Kecuali kamu merubah dengan apa yang dari Tuhan. Itu kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada diri. Apa? Yang pertama hidup. Ruhmu. Dari ruh Allah yang ditiupkan padamu itu. Nafahtu fihi mirruhi itu. Ruhku, bukan ruhmu. Berarti yang sholat siapa? Ya Allah. Tadi. Itulah kata Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Siapa yang sholat? Wa anni buduni hada syiratul mustaqim. Sesungguhnya aku menyembah diriku sendiri. Pahami ya. Maka inilah tadi yang bertanya kabar tentang sholat ruh. Sholat ruh itu yang seharusnya kita lakukan. Karena yang tahu Allah hanya ruh itu. Yang pernah bertemu Allah, ruh itu. Yang pernah berjanji dengan Allah, ruh kita itu. Maka Abah suka nakal kepada orang yang baru mati. Tadi semua. Tadi, Pak, doain Pak Agus katanya sudah pulang. Kemudian jasadnya masih ada di situ. Itu bukannya Pak Agus.
Dia bingung sendiri. Hah? Jadi selama ini Agus mana? Kata saya. Ayo kalian semua ngaku di sini. Yang Pak Agus itu mana? Ini yang geletak. Ini bangke nih. Yang justru inilah nih kurang ngajar di sini, kurang ngajarin tajong kalau perlu nih. Yang membuat si Agus tidak bisa balik pada Allah. Karena kamu sibuk ngurusin yang di luar, lupa pada dalam. Inilah kebetulan manusia. Yang jadi kiai katanya dia, yang jadi ustadz dia. Coba saksikan di kampung kamu nanti kalau ada kiai mati, coba tanya dia. Jangan pakai ilmu nahu, ilmu mantek. Tanya aja alif gitu, kiai alif, alif. Dijamin nggak bisa. Karena yang kiainya udah pergi. Saya kiainya itu ruh. Siapa ruh itu? Ya Allah. Menjadi kiai, si hidup itu. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang aduh ya Karim tadi semua. Maka dikatakan wa amma sholatu syariat muaqqatun, ya hanya untuk menguji kata apa? Sholat asar Nuh. Sholat maghrib Musa. Hei Musa, sholatlah 3 rakaat karena kamu punya 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Rasakan oleh kamu. Tadi semua. Makanya pada waktu wudhu masukin air. Syirullah. Buang. Nurullah. Naik ke atas. Kun. Wujudkan. Fayakun. Kun itu ucapan syir. Fayakun itu ucapan Muhammad. Kayak tadi. Semua ada karena Muhammad. Laulaka. Lama waktu apa. Kamu bisa mengadakan segala sesuatu. Kalau kamu Muhammad. Kamu ngakunya Muhammad, Udin, Ujang, Bang. Pada saat lahir saja marhaban ya nurul aini. Giliran udah gede dikit diulang tahunin si somadnya, si ujinnya, si jajangnya. Yang kamu sambut Rasulullah, kamu kenapa kau jadi si Oman? Tadi. Apalagi mati sebagai si Oman, wah digebugin. Waktu lahir saja diajarkan oleh ulama kita sambut dia. Tadi semua dengan apa? Berjanji. Baca berjanji. Kita sambut Rasulullah. Kata Allah wa'alamu ana fikum Rasulullah. Dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum tuh. Laqad ja'akum nges datang. Laqad ja'akum Rasul utusan. Nah apa yang diutus? Nyawamu, hidupmu diutus oleh dia. Itulah utusan dia. Maka disambut itulah tadi semua. Maka itulah kata Abah, tubuh manusia dibagi ayan kharjiyah, ayan sabitoh. Tubuh ini kan ma'ani Adam. Adapun ruh kita Muhammad. Adam ini karena Muhammad. Tadi semua. Maka itulah kenapa punya 15 sifat. Ma'ani 7, ma'nawi 7. Satukan wadannya. Tadi semua. Ya. Ada yang 15 sifat adalah apa namanya? Nama untuk sifat 15 ada 5 untuk zat. Tadi semua. Wujud, kidam, bako, muhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Nah, kalau sudah qiyamuhu binafsi, nangtung sendiri. Kamu nggak usah nyari kayak tadi, telur menjadi ayam. Telur itu nggak ada yang nyari paruh keluar, nyari bulu, nggak ada. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu dari dirinya. Dan Tuhan itu qiyamuhu binafsi. Coba, kalau kamu hadirkan dia yang qiyamuhu binafsi. Kamu bisa mendapatkan apapun, melakukan apapun. Itulah yang dilakukan oleh Maryam dalam mihrabnya. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni hari ini. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dulu. Tadi. Maka ini dikatakan adalah wa amma sholatu syariat adalah muaqqatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsatin maratin wa sunnatu ayyusalla hadhihi sholata fil masjid bil jamaah. Tuh jamaah, jam'u. Jasad dan ruh jamaah itu. Maka biarpun kamu nggak sholat di Masjidil Haram, tapi kalau kamu jasad dan ruh sudah sholat, imamnya ruh. Kata apa? Pada saat sholat maktubah, tubuh yang makmum, imamnya hati. Karena yang nyuruh ruku, itidal, sujud, bacaan, tadi tumanina, tartib, itu hati. Hatilah yang nyuruh. Berarti yang sebenarnya sholat tubuh ini hanya wayang. Pada saat tubuh jadi wayang untuk melihat fiil, maka imamnya si hati. Tapi hati juga dia makhluk. Dia juga ada yang menggerakkan. Maka sekarang jadikan hatimu makmum. Hatimu jadi makmum. Siapa imamnya? Ruh. Karena hati tidak akan bisa menyuruh tubuh ini kecuali ruh. Itulah ruh. Ruh itulah yang membuat kamu melihat. Kata Abah, ruh pada saat pada mata basor namanya. Ruh pada telinga sama namanya. Ruh pada hidung, hidup namanya napas.
Ruh pada mulut, kalam namanya. Ruh pada saat tahu sesuatu, ilmu namanya. Ruh pada saat tahu dia mengerti Tuhan, arif namanya. Ruh pada saat punya keinginan, nafsu namanya. Pada saat nafsu punya baik, mutmainah namanya. Pada nafsunya buruk, amaroh. Ya semua bagus. Amaroh bagus, mutmainah. Asal kamu lihat dalamnya dari semua. Ruh itulah yang melakukan dari semua. Tadi. Ruhlah yang menggerakkan si siapa Netanyahu itu. Ruhlah yang menggerakkan siapa itu. Ruh itu siapa? Emang mereka punya ruh sendiri, ciptaan orang Israel? Tadi semua. Inilah manusia kadang-kadang sudah lupa pada Tuhan. Semuanya dianggap perbuatan makhluk semuanya. Inilah Tuhan, drama Tuhan antara abid wal ma'bud tadi semua. Tadi semua. Ya. Khairihi wa syarihi tadi semua. Siang, malam, surga, neraka, gelap, terang. Mari kita satukan tadi semua ya. Makanya tadi katakan adalah bil jamaah. Itulah jamukan dohiron wa batinah. Maka itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Itu maksudnya gini sahabat. Hei Muhammad, hei jasad, akulah ruhmu yang sholat. Gitu teteh bahasa kalau di bahasa Sunda kan mah. Karena ruhmu itulah hakikat Allah yang ditiupkan oleh dia. Nafakhtu fihi mir ruh. Kan ruh aku. Berarti aku dong. Aku tiupkan sebagian ruhku. Berarti sebagian ruh Allah itu Allah. Itulah maka Allah ingatkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri ya. Iya. Qulir ruh min amri rabbi. Tadi semua. Ya, berarti hai Muhammad, anna rabbaka usolli. Hei badan, akulah ruhmu yang sholat. Hei badan, akulah hati yang sholat. Hei hati, akulah ruh yang menggerakkan hati untuk sholat. Hei ruh, akulah Allah yang sholat. Di penghujungnya, zatlah yang sholat itu. Zat menggerakkan sifat, sifat menggerakkan asma. Asma menunjukkan dengan perang. Netanyahu. Israel sama Palestina. Untuk melihat fi'il dia. Maka tadi kata apa? Kalau kita tidak mampu melihat dalang, maka dunia ini, maka lihat kata hikam. Kalau manusia tidak bisa diajak dengan kelembutannya, maka manusia akan digeret kepada kekasarannya. Inilah perang. Perang ini dia ingin memperlihatkan fiilnya dengan kekasarannya, karena manusia tidak mampu melihat dirinya dengan kelembutannya. Sesungguhnya. Maka sama manusia juga. Kalau manusia tidak mampu melihat Tuhan dengan kelembutannya, dia digeret dengan kesulitan hidup. Itulah kesulitan hidup itu karena kamu tadi. Jadi Abah sudah bisa natijah. Orang-orang yang sudah ingin lihat fiil makhluk tadi pasti dunia juga susah. Karena dia selalu yang lihat makhluk, gerak makhluk tadi semua. Bahkan dia nyandar pada makhluk tadi semua. Ya. Takjub dengan makhluk tadi semua. Ya. Mari kita rubah tadi semua, belajar untuk melihat afal dalam tadi semua. Ya. Itu kata Allah, "Hai Muhammad, anna rabbaka usolli." Hai Muhammad, la yadgurullah ilallah. Hei jasad, tidak ada yang bisa ingat kepada hidup kecuali aku sang hidup. Itu tadi hanya kita dohir dan batin. Maka lenyap aku ke dalam kosong. Ya. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Berarti yang sebenar-benarnya sholat, maka tadi sholat maktubah hanya untuk melihat fiilnya. Sholat syariat hanya untuk melihat fiilnya. Sholat hakikat torikot untuk melihat arifnya dia. Kau kenal, itu tadi. Arif ruhnya, soleh badannya. Jannatul ma'wa di tubuhnya, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul kurbah di hatinya. Kedekatan dengan Tuhannya, dengan rasa. Maka kawinlah dia semua. Sudah tidak goncang-gancing lagi dengan perbuatan makhluk. Ya apapun yang terjadi, walillahil masyriq wal maghrib, dia hanya melihat dalang kemanapun dia hadapkan. Karena tadi inilah ya yang harus kita rubah. Dikatakan wa amma sholatu thariqatu fahiya adalah mu'abbadatun fi adalah muddatin adalah umrihi wa masjiduha al-qalbu. Tuh, pindah sekarang masjidnya. Sekarang masjidnya sudah pindah. Berarti kalau tadi masjidnya tubuh, maka tadi kiblat syariat tubuh. Kiblat tubuh menghadap Ka'bah di sono. Maka tadi walillahil masyriq apa namanya dikatakan kata Allah hadapkan awali wajhaka syatrul mas, hanya hadapkan, bukan nyembah Tuhan di sono. Hadapkan untuk tubuhmu
kiblat syariat Ka'bah, kiblat thariqat hati, kiblat hakikat ruh, kiblat marifat Allah. Tapi sebenar-benarnya kiblat adalah Allah. Tadi semua. Pahami itu. Itulah masajidallah. Maka kenapa innama ya'muru masajidallah masjalna imarah. Di sini letaknya. Bukan innama yu'ammiru masajidallah. Maka masdarnya adalah takmir, berarti di luar dirimu. Kalau kamu nggak beres ini, masjid manapun yang kau datangi, masjid ad-diror, tempat berantem, tempat berebut keropak PKM. Tadi semua ya. Wa ma sholatu tariqatu fa hiya mu'abbadatun fi adalah muddati umrihi wa masjiduhal qalbu wa jama'atuha ala ijtima'u ala kual batin ala bi istighali ala asma'i tauhidi bilisanil batin wa imamuha adalah asyauqu fil fuad. Dikatakan adalah masjidnya adalah hati, berjamaahnya adalah terpadunya kesucian batin. Ini katakan karena kata Allah la yamassuhu ilal mutahharun, maka harus batin toharoh dohirnya, toharoh hatinya, toharoh ruhnya, toharoh. Maka tadi ada syirik jali pada tubuh, ada syirik khofi pada hati, ada syirik syir pada ruh. Itulah ruh yang selalu syirik syir. Kalau kamu diam saja kamu bukan ruh, berarti kamu syirik syir. Kalau yang perang, itu adalah makhluk, itu berarti sudah syirik khofi. Sama saja kamu menganggap makan itu mengenyangkan nasi, itu syirik khofi. Tapi kalau kamu ketakutan berlebih, udah syirik jali. Kurang wajar tuh Netanyahu, kurang wajar itu Netanyahu, syirik jali itu. Makanya di dunia ini kau akan tergopoh-gopoh karena tidak ada jannah untukmu, untuk jasadmu. Karena kau selalu salah memandang. Kau selalu menuduh kepada cangkang tadi semua. Apa daya mereka itu? Kan manusia itu la haula wala quwata. Tadi semuanya. Wa ma sholatu thariqu yang dikatakan tadi adalah rasa. Kemudian berjamaahnya adalah dengan terpadunya kedua adalah wa jama'atu ijtima'a adalah kual batin ada bil istighali ala asma'i tauhid adalah selalu mendengarkan tauhid dengan lisan batin. Imamnya adalah wa imamuha asyauqu adalah asyauq itu rasa rindu ya. Fil fuad di fuad berarti di mana? Di alamul jabarut. Itulah Ismail. Alam jabarut Ismail, alam malakut ala Ibrahim, alam mulki Hajar. Inilah Hajar. Gitu. Maka tadi perempuan itu tubuhmu. Dalam bahasa Quran kalau Tuhan mengatakan perempuan jasad, maka inilah orang masih bingung. Kalau sesungguhnya katanya Hawa dari Adam, ya maksudnya bukan Hawa dari Adam. Tapi hakikat tubuhmu itu Hawa. Aduh, kadang-kadang semua ya. Susahnya kalau tahu ilmu dari dongeng itu begitu. Dari semua ya. Wa imam wa asyauq wa jamala kemudian dikatakan apa? Hadatnya keindahan ketuhanan. Itulah akibat hakiki dan selanjutnya. Dikatakan fal qalbu la yanamu. Hatimu adalah tidak pernah tidur. Nah, tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang tidak pernah tidur dan ngantuk apa? Hidup kan? Kamu tapi hidup tetap aja setia. Sirullah, nurullah, sirullah, nurullah. Jasadnya doang. Kalau udah kayak gitu nggak ada bedanya kita sama babi. Tapi nggak sadar menafas. Itu Nabi mengingatkan man akhraja nafasin bigori lidikrillah fahuwal mayyit. Tadi semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu hidup ini nggak pernah tidur dan ngantuk. Tadi dia terus nemani kamu. Tadi semua. Kalau kamu sudah bersama dengan hidup berarti tidak ada lagi mati. Itulah mengatakan al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Bahkan kalaupun ruh sudah keluar dari tubuh kata Allah wala tasabanal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhanlah dia mendapatkan rezeki. Nah, rezekinya dari Tuhan. Kalau ingin rezeki dari Tuhan dari sekarang, maka janganlah mendapatkan rezeki bergantung pada apapun di hatimu. Dari semua, ya. Maka dikatakan adalah fal qalbu la yanamu wa la yamutu bal masghulun bin naumi. Ya tetap sibuk. Dan ruh itu tidak pernah tidur dan tidak akan mati. Tapi ia selalu punya kegiatan.
Makanya tadi kata Abah, kalau nggak dilatih dari sekarang rugi kita. Walaupun kamu gitu, nggak sadar nafas memaksiat. Sejam lu manakib, sejam maksiat. Sejam lu dikir jahar tuh nggak ngerti nafas maksiat lu. Abah kasih tahu, ya. Karena kau selama, karena Nabi Muhammad aja ditegur, ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Bagaimana kamu akan ingat Allah? Hanya tahu Allah, hanya Allah. Makanya kata Abah, jalan menuju Allah. Sedang kamu itu mau jadi titik ba atau mau jadi nun. Mau jadi kanan di luar perahu atau di dalam perahu, aman. Kadang-kadang manusia sekarang ini kisah dongeng-dongeng aja. Padahal semua isyarah itu adalah tentang banyak hal dari Allah pada kita. Itulah kenapa ba titiknya di bawah. Kenapa nun titiknya di atas. Kenapa nun itu nur, cahaya. Orang yang sudah digendong, berarti dia sudah katakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji. Itu sudah digendong itu. Hei, karena kamu sudah naik di perahuku. Nah, gitu. Mandaholahu kana amina. Itu. Kalau kamu sudah masuk di dalam kotaku, dalam Ka'bahku, rumahku, aminah, amanlah kamu. Aman dari rizki yang tidak ada. Aman dari api neraka aku. Aman dari gonjang-ganjing dunia. Mandaholahu kana amina. Coba kamu pergi ke Makkah sana. Apa kamu bisa masuk ke Ka'bah? Enggak. Ini orang bertamu ke rumah. Tapi nggak ketemu sang punya rumah. Itu bukan tamu, maling. Bolak-balik ke Mekah jadi maling. Duyufur Rahman, tamu Allah. Tamu Allah itu ketemu sama Allah. Masa bertemu? Ketemu sama Abah saya itu ketemu enggak? Enggak. Itu maling. Kelalang keliling di rumah Abah tawaf. Muka mana? Muka Abah saya itu ketemu enggak? Enggak. Ya. Allah sendiri berkata, dia karena kita ini mengajinya keluar dari diri. Padahal Nabi sudah bersabda. Apa kata Nabi? Dari semua. Man tolaba maula bigoiri nafsihi faqad dola apapun. Siapa yang mencari Tuhan dan apapun yang berkaitan dengan Tuhan. Syirat, barjah, surga, neraka, siksa kubur. Keluar dari dirinya. Pasti nyasar. Karena itu produk Tuhan, produk akhirat. Ini nyarinya keluar terus. Kolak sama kila, katanya. Semua katanya terus. Api teh panas. Udah pegang belum? Belum. Makanya nggak takut dengan neraka. Coba lihat. Orang sekarang ngomongin neraka, dia ketawa-ketawa. Ustadz ceroboh, sono neraka itu. Kamu masuk neraka. Coba. Jangankan kamu ngomong neraka, sahabat. Kalau kamu sudah ngerti Tuhan, hanya tetesan air saja pada diri kamu. Kamu bisa menangis hanya gara-gara. Nggak usah ngomongin neraka. Inilah orang-orang ini sekarang ini ngomong, ayo saudara kita makanan itu enak. Tulisan makan ini enak. Tapi kamu nggak makan, enak nggak? Ini kadang-kadang orang sekarang ini tadi semua. Bubur ayam enak. Kamu tulis pakai bubur ayam enak. Surga itu enak. Bubur ayam enak. Tapi kamu hanya tulisan baca bubur ayam enak doang. Enak gak bubur ayamnya? Aduh, ya kali ini. Yang ngedagor sih lah kadang-kadang dari semua. Orang sekarang nggak tahu beragamanya kayak apa sih sebenarnya. Tadi semua. Akhirnya, agama itu hanya jadi dongeng. Akhirnya nama Tuhan lah dijual, nama Muhammad dijual. Mencari makan. Tadi semua. Ya. Mari pahami sahabat. Karena semua itu harus dibuktikan kata Abah. Karena itulah kenapa harus ngerti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut Mufatahah. Kenapa surat Al-Fatihah itu soal kayak hamba dan makhluk. Kayak pingpong gitu loh. Na'budu dan manasta'in. Hamba dan dia. Antara abid dan ma'bud. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jawab tuh sama ma'bud. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jawab tuh pingpong. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa nun bukan hamzah? Karena kami. Kami itu apa? Kamu dan aku. Ya. Dari mana mau lihat suaranya dalang kecuali lihat suara pada wayang itu? Dari mana mau lihat fiilnya dalang kecuali lihat pada wayang itu gerak tuh? Jalalnya diperlihatkan di situ. Koharnya diperlihatkan di situ. Kamalnya diperlihatkan di situ. Jamalnya diperlihatkan di situ. Sempurnalah dalang itu.
nampak pada semua pergerakan wayang itu semua. Demikian pula pada diri kita semuanya. Ya, tadi pengen ngopi, tulis sama kamu, coba enakan. Tulis saja, pengen kopi atau tulisan kap, K, O, P, I, kopi, tulisan kopi, kopi bukan. Tulisan Allah, Allah bukan. Tulisan nasi, nasi bukan. Tadi semua. Akhirnya nanti manusia itu jadi kayak main monopoli ibadahnya. Yang disembahnya tutuhanan, nanti surganya susurgaan, duitnya duduitan, bidadarinya bibidarian, tadi semua. Enaknya enakan. Udah kelihatan, di dunia aja udah kelihatan kok. Hanya bercanda. Tadi semua. Tapi tidak disadari oleh dia. Setiap ada nama, pasti setiap ada barang. Asbah, ini barangnya. Korek, ini namanya. HP, ini nama barangnya. Botol, ini barangnya. Rokok, ini barangnya. Al-ismu wal musamma wahid. Allah, mana barangnya? Kalau tulisan nasi nggak ketemu barangnya, kenyang nggak? Kamu dikir kayak apa? Nasi, 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 nasi. Nggak kenyang kamu. Ada tadi jemaah ke Abah, bah doain saya. Oh boleh, saya bilang doain. Kamu lagi lapar kan? Dia lagi lapar. Coba Abah doa. Ya Allah, berikanlah tamu Abah ini kenyang. Kenyang nggak? Kenyang nggak? Enggak, katanya Bah. Nah itu tolol. Kalau kamu nggak ketemu dia, maka itulah Allah berkata, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu sendiri yang nggak bisa oleh Abah Nabi Muhammad, nggak bisa berubah Abu Thalib. Bahkan Allah pun berkata, aku tidak bisa merubah kamu. Coba, lampu ini 5 watt. Tadi semua. Yang harus ganti bola lampu, jangan ngedoa doang. Ya PLN, berikan cahaya yang terang. Kata PLN, itu bukan urusanku. Aku, kata tadi, Innallaha la yughayyiru ma, aku tidak akan bisa merubah nasibmu, wahai bola 5 watt, kecuali engkau berubah bola dari 5 watt ke 10 watt. Aku otomatis. Rezeki Allah itu otomatis sebenarnya. Tinggal kamu saja, kita saja yang merubah dari semua. Coba, kamu kan senang didoakan kan begitu. Bah doakan saya, bah ayo bah doakan. Tapi kamu nggak berubah. Ya Allah berikan si Purani kenyang, ya Allah kenyang. Nah itulah manusia akhirnya menjajah Tuhan, kepada Tuhan. Gua nggak mau, garis garu-garu kepala Tuhan juga. Ini orang nih kayaknya nggak sadar nih kali ya, kali gitu kan Tuhan. Dari semua. Coba mari diajar realistis. Itulah sadar, sahabat. Kalau kalian sadar dalam ibadah itu, itulah baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Ini tadi udah jam berapa, Gus? Oh tadi udah jam berapa tadi? Hah? Oh tadi 8:30 ya? Ya. Ini maaf ya. Inilah yang dikatakan tadi adalah apa yang inilah ya mungkin Abah tidak terlalu didramatisir. Maka tadi fal qalbu la yanamu wa la yamutu nabal maskulun fin naumi wal yak. Maka tadi gunakan napas masuk keluar. Syirullah, nurullah, syirullah. Bahasa ini maaf ini ya, jangan dipelintir ya. Saya ini nggak bisa sholat syariat bah, nggak mau ruku, nggak mau sujud, tapi bisa sadar napas saja sabar. Nih, Abah yang jamin kamu lebih selamat daripada kamu jidat, kamu nong sampai hidung, tapi nggak sadar pada uripmu dewe. Sempurnanya syariat hakikat, dua-duanya tubuhmu kan tadi, soleh jasadnya, harip ruhnya, harusnya. Itulah Imam Ghazali membedakan dalam kitab Minhajul Abidin antara ihtisab dan ijtinab dari semua. Ya. Sempurnanya tadi doa hidup. Kenapa? Karena di tubuhnya ada ayyada yu'ayyidu. Kamu akan dapatkan jannah. Kamu akan dapatkan derajat. Jannatul ma'wa. Jannatul na'im. Jannatul firdaus. Jannatul kurbah. Untuk tubuhmu. Tapi untuk ruhmu. Kamu ada jannatul kurbah. Akan merasakan ketenangan. Ya, karena tadi makanan enak, Gus. Kalau makanannya enak, kalau hatinya lagi nggak enak, enak nggak makanan itu? Nggak enak. Rumahnya bagus, tapi kamu sedang dikejar KPK hatinya. Tetap nggak bahagia kamu. Itulah kenapa Tuhan ceritakan tentang neraka.
seperti kasurnya dari api, bantalnya dari api, senalnya dari api. Tuhan sedang buat perumpamaan, watil kal amsalu nadribu halinas wa mayyakiluha ilal alimun. Allah buat perumpamaan. Orang yang sedang hatinya dikejar-kejar setan, walaupun kamu sembunyi di hotel bintang 5, dengan ademnya kayak apa. Karena Abah dulu pertama kali dikasih mobil, belum bisa belajar mobil. Itu AC udah maksimum, tapi keringat. Jadi yang dimaksudkan Tuhan adalah orang dalam neraka itu sendalnya api, kasurnya api, selimutnya api, bantalnya api. Coba kamu lagi masalah. Kamu dikejar-kejar oleh polisi, dikejar-kejar oleh debt collector. Tempat tidur kamu itu udah jadi api semua. Makanan pun api. Aduh, Allah sudah membuat perumpamaan, kamu dianggap begitu lagi. Kalau salah kamu anggapan, berarti Tuhan itu tukang nyiksa, itu udah ngaco lagi. Padahal dia sedang memperlihatkan Jalal, Jamal, Kohar, Kamal. Jalal, Kohar, Jamal, Kamal. Hanya itu memperlihatkan kesempurnaan. Nah, adapun yang disebut dengan wasolatul qalbi bihayatil qalbi bila sautin wala qiyamin wala qu'udin bahwa yukhatibullahu biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang dimaksud dengan sholat hati dilakukan dengan hidupnya hati tanpa suara, tasautin, laharpin, tanpa berdiri, tanpa duduk. Itulah sholat. Itulah kenapa aqoma yuqimi iqomatan. Itulah selalu sadar dengan napas. Itulah sholat. As-sholat. Maka dibagilah sholat maktubah untuk jasad disebut sholat syariat. Itulah disebut sholatul wusta, dzikir khofi pada hatimu. Itulah yang disebut dengan sholatul daim, sadar napas setiap saat, tanpa suara, tanpa duduk, tanpa berdiri, semuanya. Karena bahkan tidur pun sholat. Itulah kenapa perintah sholat, akimi sholat. Ada mendirikan sholat. Bahkan lagi tidur pun kamu sholat. Itulah baginda Nabi SAW bersabda adalah naumul alimi khairun min ibadati jahil. Dikisahkan asbabul wurud tentang iblis menggoda orang yang sholat takut dengan orang tidur. Jadi sekarang ini iblis sudah pensiun, ngapain diganggu, sholatnya aja udah ngaco katanya. Sholatnya jadi pikirannya makhluk. Ngapain gua goda lagi sekarang? Tadi semua gua pensiun. Lagi pada main gapleh nih iblis sekarang. Tadi semua. Dan dia, dia kadang lebih galak. Bahkan sekarang dikisahkan iblis minta mati. Betul tuh, ada dongeng tuh. Ya Allah katanya, kata pocong, matikan saya katanya sekarang. Dulu saya minta nggak mati. Pada saat qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumidin. Sekarang pocong minta mati. Kenapa kata iblis, Cong? Kamu kan dia, si pocong itu wakilnya iblis. Kenapa? Saya sejak mati baju begini, manusia tiap maghrib di mall terus ganti baju terus. Saya takut hancur hidup saya gara-gara manusia. Manusia takut sekarang. Sekarang pocong mati, tidak mati. Tuyul juga sama. Kata tuyul, ya bos, please, saya minta mati aja kata tuyul. Dongeng tapi realita ini. Kata tuyul, saya minta mati saja. Kenapa? Saya dari kecil sudah bisa cari duit. Nih orang sekarang duit tua aja masih nggak mau cari duit, nggak bisa cari duit. Maka saya daripada rusak oleh manusia, saya mati aja deh. Ini anekdot. Karena sekarang ini kata iblis manusia lebih rusak dari gua nih. Makanya gua minta mati aja dah. Nah, di semua ya, daripada tambah rusak gua jadi iblis, gua tambah rusak oleh manusia. Sekarang lihat. Coba sekarang. Adakah manusia sekarang ini kadang-kadang bapaknya nidurin anak gadisnya, kakeknya nidurin, bahkan anak laki-laki menidurin ibunya di Lampung itu. Berarti itu melebihi iblis nggak itu? Itulah. Abah sudah menyaksikan hari ini manusia sudah melampaui batas kemaksiatan iblis. Bahkan lihat, maaf ya, ada oknum-oknum di pondok yang meniduri santri. Itu kira-kira kiai pak iblis? Itu ubahnya iblis udah. Bahkan maka itu banyak penghafal Quran. Ini tadi semua ya. Ya itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehat semua tadi semua. Maaf ya sahabat, kadang-kadang yang Abah ucapkan itu kadang-kadang pahit, tapi mudah-mudahan bisa menjadi obat buat kita sendiri. Kalau kita tidak sadar hari ini kapan. Terkadang memang tadi, maka itulah kenapa menyampaikan kebenaran itu pahit. Tadi kata kulil haqqo walau kana murran, itu memang tidak mudah. Tapi ya silahkan. Membenci Abah silahkan. Tadi menyuruh bilang Abah sesat silahkan. Abah mah happy-happy saja.
Karena Abah sudah melihat kamu adalah aku yang lain. Tadi semua ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.